Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu iman dan perbuatan. Yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5 dan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam iman kami kepadamu, kami berpengharapan untuk menata masa depan yang lebih baik. Kami menjadi kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu menyatakan iman dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk iman yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuntunlah kami agar dapat terus bertumbuh dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Relasi atau hubungan iman dan perbuatan. Bagaimanakah relasi antara iman dan perbuatan? Terus menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Perbuatan bukanlah sesuatu yang ditambahkan kepada iman. Iman dan perbuatan harus berjalan beriringan bersama-sama. Iman tidak dapat dibuktikan tanpa perbuatan. Jadi iman justru menyatakan keberadaannya melalui perbuatan seseorang. Bagaimana remaja mewujudkan imannya? Iman harus diwujudkan dalam perbuatan baik dimanapun. Di keluarga, sekolah, gereja, lingkungan masyarakat, pergaulan, dan sebagainya. Menjadi pribadi yang taat, tertib, dan bertanggung jawab dalam hal berpikir, berbicara, maupun bertindak. Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam atau bertahta. Kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, wujud iman itu harus nyata lewat tingkah laku kita sebagai remaja Kristen. Karena Allah bertahta dalam hidup kita. Kehidupan remaja yang beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Beriman dan berpengharapan adalah sesuatu yang dinamis, bukan statis. Iman adalah sesuatu yang hidup dan berkembang setiap saat, seperti tanaman yang tumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah. Dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengumpamakan benih yang ditabur itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan kondisi tanah serta keadaan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan benih. Burung dapat memakan habis benih yang di pinggir jalan. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu tidak akan tumbuh dengan baik. Duri dapat menghimpitnya sampai mati. Hanya benih yang jatuh di tanah yang baik dan suburlah yang akan berkembang dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Artinya, iman seseorang belum tentu berkembang dan berbuah.
perlu upaya supaya iman yang sudah tertanam dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dengan baik. Iman yang tidak dipelihara kemungkinan besar dapat mati, layu dan mati karena tidak dipelihara. Kita akan melihat upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan iman. Upaya yang pertama adalah berdoa. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Orang yang tidak berdoa sama saja dengan orang yang tidak bernapas. Jadi, nafas adalah tanda kehidupan. Tanpa doa, hidup rohani kita pasti mati. Upaya yang kedua adalah membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Orang yang membaca firman Tuhan akan mengenal Tuhan lewat firman yang dibacanya. Dengan membaca dan merenungkannya, maka orang tersebut akan mengalami pertumbuhan iman. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Poin yang berikut adalah beribadah atau berbakti kepada Tuhan. Kegiatan ibadah, baik itu secara pribadi ataupun berjemaat, itu akan sangat membantu pertumbuhan iman seseorang. Karena melalui relasi dengan sesama jemaat, kesaksian yang bisa menguatkan, dan khotbah atau renungan dalam setiap ibadah yang menjadi pokok atau inti pemberitaan firman dalam kegiatan beribadah, itu sangat penting bagi tumbuh kembangnya iman seseorang. Kegiatan lain, selain melalui doa, membaca Alkitab, berjemaat, iman itu bisa bertumbuh. Tapi juga kegiatan lain seperti seminar, pendalaman Alkitab, retret, ataupun kegiatan rohani lainnya. Itu dapat membantu untuk pertumbuhan iman seseorang kepada Tuhan. Kita lihat penjelasan teks Alkitab, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5. Pemazmur hendak mengajak umat Tuhan untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Jangan iri hati dengan kesuksesan orang lain. Tetaplah percaya kepada Tuhan, maka Ia akan berkarya melalui hidupmu. Penjelasan teks Alkitab untuk Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26 ini menekankan kepada wujud iman dan perbuatan nyata setiap hari. Tanpa wujud iman dalam perbuatan nyata, maka menurut Rasul Yakobus, hal tersebut adalah sia-sia. Jadi, sangat penting seseorang beriman kepada Tuhan, tapi juga sangat penting iman itu harus diwujud nyatakan lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Sehingga lewat tindakan seseorang yang sudah percaya kepada Kristus, itu menjadi suratan Kristus bagi orang yang belum percaya. Sehingga mereka melihat tingkah pola orang percaya, mereka boleh percaya juga kepada Tuhan Yesus. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.